Waduh, senang sekali ketemu dengan wajah-wajah yang penuh energetik ya, penuh semangat ya, tidak pernah putus asa. Nah ini yang saya siratkan. Saya beberapa kali mulai tahun 2006 saya bicara di sini. Udah itu sekian puluh tahun nggak ketemu dengan Mbak Noni, ya ketemu lagi kemarin. Loh, saya diminta untuk ini, ya dah, apa yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, dan jangan sekali-sekali menyurutkan semangat untuk memakai Noni. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Contohnya ya saya sendiri baru berumur 72 tahun. Cucu saya sudah 10, alhamdulillah. Dan anak saya dokter semua tiga-tiganya. Alhamdulillah. Ya ini tua yang jelas umur 70 tahun itu lucu-lucunya bocah ya kayak saya. Ini gimana dalam rangka ini ya, pencegahan penyakit jantung dan pencegahan proses penuaan. Bahwa setelah umur 60 orang itu biasanya disebut orang tua, tapi sekarang tidak. Baru dikatakan memulai tua. Oleh karena apa? Sebetulnya usia ini ditentukan oleh 3 hal, secara kronologis, biologis atau psikologis. Kronologis itu yang selamat panjang umurnya, hati-hati. Padahal sebetulnya panjang umur, pendek umurnya, kurang mau panjang gimana, tapi itu kronologis. Tapi biologis lain. Orang bisa berumur 70 tahun tapi kayak umur 40. Iya, Pak Alung itu tadi ya sudah usia berapa kelihatannya kayak umur 30. Ya. Ya, biologis. Jadi sel-selnya itu yang bekerja normal, bekerja lebih dari yang diprogramkan. Itu bisa biologis. Sebaliknya, ada orang yang umur 40 ya udah kelihatan tua, banyak. Umur 40 kena serangan jantung, banyak. Umur 30 kena serangan stroke, banyak. Itu apa? Biologisnya menua, berarti biologisnya lebih tua daripada umurnya. Sekarang psikologis. Umur psikologis itu apa? Umur psikologis adalah umur penampakan, umurnya sikap kita. Ada orang umur 40 pakai sorban, pakai jenggot, pengen dipanggil abah, pengen dipanggil ustadz ya. Oleh karena kerjaannya itu. Ya kalau nggak pakai gitu dia nggak dianggap orang. Tapi ada sebaliknya umur 70 masih ganteng, masih seringat gitu, pengennya panggil ya. Kalau perlu mas ya, yang orang ya sudah tua. Jadi itulah psikologi. Jadi umur itu dipandang dari kronologi, biologis. Ini yang paling penting, kita bisa manipulasi ini supaya kronologisnya lebih panjang, psikologisnya lebih baik. Setuju? Ayo. Ini definisi ketuaan umur kronologis yang kita peringati setiap tahun ya. Modul itu ditinjau dari penampilan, kesehatan umum dan secara seluler. Umur psikologis yang ditampilkan untuk kepentingan tertentu yang tadi itu ya, pengen dipanggil apa di tua-tua ini, pengen dipanggil ya, kayak waduh, itu yang kita tampilkan. Yang terang ya kayak gini ininya lah, ini termasuk golongan lestari, lemah syahwat tapi riang. Apa golongan elit ereksi saja sulit. Ya udah, nanti kita ceritakan ya. Dan itu bisa dikonversi secara biologik dan penelitian sangat bisa. Tugas hidup kita yang umur 50-an ke atas yang sudah hampir selesai. Kita sudah mengerjakan namanya, kalau orang Jawa 5 ngo. 1 ngimami, biasanya untuk pengimaman keluarga ya, pengarahan.
Dua, ngayomi, memberi pengayoman keluarga. Jadi pada waktu muda itu harus gitu, ya. Jangan muda plonga-plongo itu terus keplak ya kalau ya. Nomor 3, ngayani, memberikan kekayaan, harus kerja, ya, memberi kekayaan pada istrinya, pada keluarganya. 4, ngomai, syukur-syukur bisa memberikan rumah. Kalau enggak ya memberikan waktu di rumah lebih banyak ya. Coba meluyur aja. Yang kelima, nganai, memberikan anak ya. Terus ya. Nah, ini 5 ini sudah hampir selesai loh, Mas Tuwel, umur 50 ya. Saya lihat di sini ya sudah umur-umur segitu semua ya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5 sudah dilakoni. Tinggal kita ini sekarang disebut mbah. Memang enaknya buat tambah. Seperti Bu Rini tadi buat tambah dia. Wah, kayak cucunya datang minta apa-apa ke Bu Rini. Mau pengen beli kue, pengen beli ini. Ya mbahnya bukan kemaknya, bukan. Wah, uang sekolah saya mau beli buku, ke mbahnya. Enaknya buat tambah. Mbah namanya. Ini sepuh, orang ini sudah sepuh, dokter ini sudah sepuh. Diseset sampai apuh. Loh, meskipun kita dulu kan punya cita-cita punya anak. Wah, kalau anaknya kawin saya nggak akan ganggu lagi. Jadi sopo. Anaknya anaknya punya anak lagi, cucu kita ya masih terus jadinya kita ini diambil manfaatnya terus meneruskan, itu alamiah sekali ya. Oke, ini sosioekonomi ya. Jadi kalau kita sudah tua itu apa ya kita ditugasi? Kita ditugasi 5 tutur. Orang Jawa ini ya, saya dari orang Jawa. Tutur, memberikan nasihat, bisa memberikan nasihat oleh karena pengalaman hidupnya. Umur, memberikan dana sekedarnya. Jadi kalau punya uang sedikit tabungan, gitu. Kalau cucunya datang minta permen masih bisa beliin, iya. Iya, setuju nggak? Jangan sampai jadi mbah itu serupanya elek, ambune gak enak. Sampai wangi, cantik, ya harus. Sembur, memberikan oleh karena pengalaman hidup dan personality kita yang baik di antara keluarga, kita bisa memberikan komando tegas. HP itu anaknya mau, cucunya mau kawin, kadang mbak saya boleh kawin sama itu, sama bintang film itu. Oh boleh Le, kamu nganggur nanti bintang filmnya yang kerja. Oh pinter, itu mbah pinter itu. Boleh, jangan Le, bintang film yang cantik banyak ngesiri kowe lara kabeh ya. Ini sembur ya. Tafakur, mendekatkan diri, udah waktunya sudah mau dekat ya. Waktu sudah mau expired, syukur. Prinsipnya adalah terima kasih. Jadi orang yang berprinsip terima kasih, yang nerima yang ngasih. Sampai itu jangan terima toh, gak ngasih. Itu gak sehat ya. Dalam kejiwaan kalau sudah nerima ya ngasih. Betul? Iya. Nah, inilah yang menghalangi si orang itu mencapai umur 50, 60, bahkan 70, bahkan 80, bahkan 100. Kita sekarang bisa hidup sampai 100 tahun dengan suatu teknologi kedokteran. Bisa. Ini yang menghalangi. Penyakit paru, penyakit ini. Tapi ternyata yang terbanyak bukan penyakit ini, penyakit arteriotrombosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah di mana? Di mana saja. Kalau di otak namanya stroke, kalau di jantung namanya penyakit jantung koroner, kalau di ginjalnya menurun atau gagal ginjal yang akhirnya harus dicuci darah. Itu semua adalah suatu peristiwa arteriotrombosis. Hampir 30% penyebab kematian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dapat kabar di RT RW itu Pak itu meninggal, lah tebak aja. Kalau nggak 1 itu 2 ya 3 tadi. Ya kalau nggak stroke dan koroner ya kanker juga termasuk arteriotrombosis. Jadi perubahan pembuluh darah yang menyebabkan sel-sel itu abnormal. Ya. Kita menginjak satu slide lagi. Ini adalah slide. Kenapa sih orang Indonesia nih matinya kok banyak ya? Iya, 25 orang
tiap 1.000 pria. Banyak. Amerika 30 orang tiap 1.000 orang. Ya, anak-anak muda sekarang banyak yang mati. Bener? Betul, umur 30 mati, umur 40 mati mendadak. Ya, masih main futsal mati, masih naik perkendaraan mobil di depan sini mati. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya kan di rumah sakit ya kecil. Jadi ada orang yang nyetir mobil bawa anaknya 4 tahun kan. Kalau anaknya 4 tahun kan dia umur 30 sekian ya. Nanti di pinggir jalan anaknya nangis saja nggak ngerti. Ada pembersih jalan, belum ada anak nangis di dalam mobil. Ternyata bapaknya sudah meninggal. Itulah tragisnya. Ya penyakit apa? Pasti penyakit arteriotrombosis, penyumbatan pembuluh darah, arteriotrombosis. Ya, ini orang Indonesia segini. Ternyata apa? Ada hubungannya dengan kolesterol. Orang Indonesia kolesterolnya ini dalam milimol ini kurang lebih 200 ke atas, orang Amerika 250 ke atas. Kita lihat sekarang orang Jepang yang meninggal hanya 5 orang per 1.000. Ternyata kadar kolesterolnya memang rendah, di bawah 200, 150. Kenapa orang Jepang makannya ikan? Kalau kita makannya gambar ikan. Ya, negeri seluas ini, seluas Eropa, kita punya gudang protein terbesar sedunia yang menghasilkan ikan. Lha apa sing dipangan sapi Australia? Lha apa? Sangat besar. Kita harus merubah supaya kita hidup kayak orang Jepang. Ya, dengan demikian kolesterol kita rendah dan penyakit arteriotrombosis jelas di sini. Ya, akan menurunkan itu semua. Ya. Nah, 200 tahun yang lalu Dr. Oppenheimer itu ngomong ya, you old as you vascular. Anda itu setua pembuluh darah Anda. Kalau Anda pembuluh darahnya menua, maka Anda lebih tua. You happy as you vascular. Anda itu bahagia seperti pembuluh darah Anda. Kalau pembuluh darahnya jelek, maka Anda tidak akan happy. Ini 200 tahun yang lalu. Kemudian tahun 2000, si Furgot dan Sawatsky, ini 2 orang ini mendapatkan hadiah Nobel oleh karena menemukan apa sih yang diomongin si Oppenheimer ini, hubungannya apa? Ternyata ini pembuluh darah ini kita potong. Ini pembuluh darah ini ada lapisan dalam pembuluh darah ini namanya endotel. Endotel ini bukan selapis sel saja, tapi suatu organ tubuh. Makanya organ tubuh baru itu endotel sel ini setelah tahun 2000. Dan inilah yang menentukan umur kita, menentukan kesehatan kita, menentukan kita kena kanker atau tidak, kita kena stroke atau tidak, kita kena penyakit jantung koroner atau tidak, dari selapis sel ini. Sayang selapis sel ini sudah ada yang timbul plak. Ini plak adalah bisul arteriosklerosis yang menyebabkan arteriotrombosis. Kita lihat di sini. Jadi sel endotel itu lapisan terdalam pembuluh darah, hanya selapis sel pembuluh darah yang besar dan sampai yang mikrovaskular. Luasnya kalau kita buka pembuluh darah kita itu luasnya sama dengan 25 kali lapangan tenis. Luas banget. Pembuluh darah kita pelecatin, kita buka. Ya. Itu pelecatin kayak kacang ini ya. 25 kali lapangan tenis. Dan ternyata fungsi-fungsi hormon itu dihasilkan dari situ. Dan sebagai prediksi usia seseorang. Nah, ya. Jadi baru ketemu ini dan nanti obat seperti noni ini sangat-sangat mempengaruhi fungsi endotel ini untuk perbaikan namanya endotel. Jadi proses penuaan itu sama dengan proses arteriosklerosis atau arteriotrombosis, proses akibat kerusakan dari pembuluh darah mikro, akibat kerusakan pembuluh darah mikro yang kita sebut penuaan dini. Jadi orang yang kena jantung koroner usia muda itu menua, pembuluh darahnya menua.
Kena stroke umur 40 pembuluh darahnya menua. Kalau kena stroke umur 80 90 ya wis lah wis. Tapi itu bukan berarti nggak bisa dicegah. Umur 80 pun bisa dicegah. Jangan sampai stroke. Itu oleh karena menimbulkan diabetes, menimbulkan jantung koroner dan stroke, kerusakan pembuluh darah ini. Apa aja yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah? Kita lihat di sini. Atherosclerosis factors, orang yang hipertensi yang tidak terkontrol tekanan darahnya, orang yang merokok, sigaret smoking, hiperkolesterol, orang yang kolesterolnya tinggi, ya pembuluh darahnya gampang rusak, diabetes mellitus, ya. Kemudian yang paling memprihatinkan adalah environmental factors, yaitu polusi udara. Sekarang polusi udara di Jakarta sangat memprihatinkan. Kita mendapat udara bersih dalam setahun hanya 4 hari. Siapa yang tinggal di pinggir jalan besar, minggir aja lah lebih baik. Air pollution ini ada namanya particulate matter 2,5 yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah, yang ada hubungannya dengan peningkatan jantung koroner, yang ada hubungannya dengan sakit stroke. Saya dan Greenpeace ya, telah melakukan penelitian mengenai air pollution ini dan hubungannya dengan penyakit jantung koroner, kanker dan stroke. Kemudian electromagnetic exposure. Bapak Ibu sekalian, jangan sembrono memakai handphone, jangan sembrono memakai handphone dikeloni gini aja, bisa menyebabkan pengentalan darah otak kecil dan menyebabkan stroke. Paling ringan itu menyebabkan demensia, lupaan gitu ya, gampang lupa, ini lupa gitu. Itu mempercepat proses demensia, jelas sekali. Gelombang elektromagnetik ini. Ya, Pak, saya ada pasien muda umur 38 tahun, dia seorang atlet basket nasional, ya kena serangan jantung. Oleh karena dia pekerja bank, di dekatnya itu ada CPU 5 biji. Oleh karena dia harus bekerja untuk forex yang kerjanya sampai tengah malam, apa itu valuta asing. Ya. Saya cek semuanya bagus semua. Ternyata inilah exposure dari elektromagnetik. Ya, hati-hati ibu pakai handphone ya, jauhkanlah. Ya, kalau tidur jangan diklonin, itu buruk sekali. Apalagi bayi dikasih handphone, udah pembuluh darah ini cepat rusak, on the coming ya pasti akan berita sesuatu. Tumor otak kan banyak Bu sekarang ya, akhir-akhir ini. Kalau salah satunya penyebabnya ini. Ya, hati-hati. Kemudian chronic infection, saya kira Bapak Ibu sekalian nggak terlalu banyak tahu mengenai ini. Herpesviruses, Helicobacter pylori, hati-hati. Helicobacter pylori itu penyebab dari sakit mah kronis. Itu toksin daripada bakteri ini bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Ya, nah tua banget ceritanya. Nah ini faktor-faktor tadi kita sebut free radicals, radikal bebas. Dan radikal bebas ini yang menyebabkan nanti NF-kappa beta aktivasi, menyebabkan kronik inflamasi, menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan its associated illness, jadi menyebabkan timbulnya diabetes, timbulnya hipertensi, timbulnya jantung koroner dan stroke. Ini dari radikal bebas. Hati-hati ya dengan radikal bebas tadi. Ya. Slide selanjutnya kita lihat proses inflamasi itu ternyata mendasari banyak penyakit jantung, Alzheimer, ya, penyakit kanker, neurological disease kayak stroke, ya, autoimmune disease, artritis. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu sekarang itu namanya artritis notubular. Artritis itu apa? Sakit sendi loh Bu. Ya. Umur segini sudah sendinya sudah keropos, sholat sudah pakai kursi, ya
Oleh karena apa? Sebetulnya ini adalah proses inflamasi yang disebabkan oleh karena radikal bebas yang merusak namanya NF-kappa beta. Kita lihat di sini, ini loh, NF-kappa beta itu bisa aktif kalau oleh karena zat-zat ini, ya, ya, termasuk rokok dan segala-segala, ya. Ini secara ilmiah, ini terlalu ilmiah. Dan kronik inflamasi bisa kardiovaskular disease, penyakit jantung, menyebabkan diabetes, ya, menyebabkan metabolic disorder, fatty liver, diabetes, menyebabkan kanker, ya, menyebabkan neurological disorder, Alzheimer, Parkinson, demensia. Yang paling banyak sekarang demensia, lupaan, ya, pakai kacamata bingung, kacamata saya di mana nih? Yang berat lagi, berangkat ke mall itu sama nyonyanya, pulangnya sama istrinya tetangga. Demensianya teman-teman nih, ya, berangkat sama istrinya loh, pulang dari mall kok sama istri orang lain, yo, apa ini demensia banget ini namanya. Ya, tuan. Ini inflamasi di pembuluh darah tadi, di endotel tadi, menyebabkan kerusakan pembuluh darah mikro. Pembuluh darah mikro itu di mana? Di otak menyebabkan stroke, di jantung koroner, di ginjal menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Namanya orang hemodialisis sekarang mutubilah banyaknya, ya, banyak tetangga kita yang kena fungsi ginjal. Yang berat lagi ada paling ringan ini disfungsi ereksi, apa itu? BMB, burungnya menang baik. Itu dibawa ke Maerot, gak iso dipijet tinggal, gak bisa, bang, itu urusannya pembuluh darah. Pembuluh darahnya nyempit semua, ya, kemudian menyempitkan pembuluh darah kaki. Ini penuaan dini 65% di Jakarta ini terjadi pada orang-orang di bawah umur 50 ini loh. Nah, ini burungnya menang baik, ya. Kalau dulu si orang muda ini khawatir ditolak, ya, oleh karena minta ini, tapi sekarang khawatir diajak, ya. Kalau diajak khawatir, makanya terus ada pelampiasan. Untungnya ada bola, ya, ada apa, World Cup, ya. Mau diajak nyonyanya, Pak, ini Pak, sik nonton bola, ya. Terus suatu lagi, sik nonton apa itu Formula 1, ono, ya, alasannya, ya. Sakjane ini disebut namanya lestari, ya, lemah sahabat tapi riang gitu, gitu, gembira itu, tapi sebetulnya nggak bisa apa-apa. Dan nggak bisa apa-apanya oleh karena apa? Oleh karena kerusakan pembuluh darah mikro, ya, kerusakan pembuluh darah mikro. Nah, ini noni sekarang. Noni itu ternyata mempunyai ini dua zat yang cukup sangat-sangat bermanfaat untuk pembuluh darah, yaitu scopoleptin dan proseronin, ya. Dari scopoleptin apa semuanya menyebabkan pembuluh darah itu membuka. Ini proseronin juga membuka pembuluh darah melalui namanya nitrous oxide produce. Kalau ini melalui prolong asetilkolin. Prolong asetilkolin ini bukan saja membuka pembuluh darah di semua pembuluh, tapi pembuluh darah otak. Orang-orang yang demensia, orang-orang yang stroke itu oleh karena kekurangan asetilkolin di dalam otaknya. Pemakaian noni itu bisa menambah produksi asetilkolin sehingga mencegah timbulnya demensia, Parkinson, stroke, ya. Parkinsonnya gemeteran aja, terima duit gemeteran, ya, dikiranya diintai KPK, ya, jadi gemeteran, ya. Enggak, ya, asetilkolin ini yang bisa ditambal dengan noni. Kalau minum noni, asetilkolinnya akan naik, ya, sehingga pembuluh darah jantung akan membaik, ya. Kemudian ada lagi jalan dari efek seronin, ya, tadi itu menambah nitrous oxide, menyebabkan relaksasi juga pembuluh darah. Ini semua dari noni, dari mengkudu, ya. Dan ini efek seronin pada sel kanker. Sel kanker itu rusak oleh karena terblokir
DNA-nya, dan ini bisa dilepas oleh seronin yang di dalam tahitin noni, dalam mengkudu tadi. Jadi ini dilepas, maka sel-sel ini normal. Ini Dr. Wab Henneke yang sudah pernah ke sini itu 45 tahun ngutek-ngutek noni toh pernah bicara di sini ya. Ternyata sel-sel itu rigiditas dan bentuk proteinnya diperbaiki ya, meningkatkan perbaikan sel yang rusak dan optimalisasi imun, terutama sel NK kappa beta ya, natural killer cell beta. Itu menyebabkan sel-sel yang sudah mau jadi kanker itu bisa diregenerasi lagi. Jadi mencegah kanker adalah sebetulnya efek daripada seronin. Ya, slide lagi. Nah, efek noni pada pembuluh darah dan proses aging, satu, preseronin, produksi nitrous oxide, relaksasi pembuluh darah buka ya. Orang-orang yang butuh di stent, butuh dioperasi jantung, saya banyak. Saya hanya berikan noni, udah minum noni lah, habis pasang stent jantung berapa? Paling murah 60 juta, betul? Satu stent. Kalau 3 stent 180 juta, betul? Ada yang 5 stent, innalillahi. Dan akhirnya saya sendiri juga pasang stent, saya pasang stent sendiri. Jadi saya dokter yang invasive cardiology, saya nggak pernah memaksa pasien saya untuk pasang stent. Bang, ada satu jalan lain, kita noni. Kenapa? Jalan Rasuna Said boleh tertutup oleh karena proyek, tapi jalan yang di belakang ini, jalan Patra, gang-gang kecil itu jangan sampai tertutup. Itu yang dihidupkan oleh noni. Jadi orang bisa saja tidak melakukan operasi bypass, operasi pasang stent. Kalau dia mau minum noni, maka regenerasi sel dan regenerasi vaskuler bisa terjadi. Dan banyak kasus saya. Ya. Jadi silakan. Oleh karena proseronin ini, scopoletin juga gitu. Penyempitan pembuluh darah tadi itu oleh karena sel-sel inflamasi yang menyebabkan sel pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, NF kappa beta, CRP, ALWN, TNF alpha ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kalau kita mau minum noni yang mengandung scopoletin tadi, sel-sel inflamasi hilang, jadi pembuluh darah yang kecil-kecil tadi tumbuh lagi, yang kita sebut kolateral. Jadi kita membangunkan kolateral, ya, tidak perlu di bypass, tidak perlu dipasang ring. Pitosterol yang merangsang pembentukan hormon pria dan menurunkan kolesterol. Ini yang mengontrol kolesterol adalah pitosterol. Ya, slide selanjutnya. Ternyata setelah sekian tahun penelitian dari noni, wah kita pengen nambah lagi daya antioksidatif ya, daripada noni ini kita tambah ya. Dari peneliti menambah dari noni ini ditambah lagi dengan blueberry American ya. Blueberry itu ya blueberry ya. Kemudian olive itu minyak sawit, zaitun, olive ini dan cornelian cherry. Jadi 1, 2, dulunya cuma noni doang, kemudian ditambah 3 zat ini yang ternyata di dalam maxidoid, produknya dalam maxidoid itu sangat-sangat membantu dalam penyembuhan dan sebagai antioksidan yang sangat kuat ya. Nanti kita lihat saat ya, kita sebut new adaptogenics ya. Kalau ini sudah dikenal sudah ribuan tahun ya, si noni ini 1500 tahun lalu sudah dikenal. Tadi itu efeknya sudah kita ketahui ya, untuk pembuluh darah, untuk pencegahan stroke, jantung dan kanker ya. Kemudian ditambah dengan ini blueberry ya, ini mempunyai efek sinergis dengan noni ya. Kemudian ditambah lagi ini daun dari
minyak dari zaitun, buah zaitun yang mengandung oleuverin dan ligustridin. Ini suatu antioksidan yang sangat kuat. Kemudian ditambah lagi dengan cornelian cherry. Ya, jadi 4 ini itu akan memperbaiki namanya 9 parameter kesehatan. Ya, ini saya kira nggak terlalu perlu, yaitu bisa menurunkan AGI, namanya Advanced Glycosylated End Product. Orang-orang diabetes, kenapa pembuluh darah kakinya menyempit, terjadi radang sampai dipotong kakinya? Kenapa matanya orang diabetes hilang, jadi namanya terjadi stroke mata? Kenapa orang diabetes itu kena stroke? Kenapa orang diabetes itu cenderung kena koroner? Oleh karena AGI ini, Advanced Glycosylated End Product. Nanti saya akan terangkat satu persatu. Advanced Glycosylated End Product adalah produk daripada gula. Ya, gula itu oleh karena panas badan kita akan menjadi karamel, menjadi karamelisasi. Karamelisasi darah itu disebut AGE. Ini yang nyumbat di mana-mana, di mana saja, di otak, di mata, di jantung, di ginjal, di kaki. Semua pembuluh darah akan tertutup oleh karena AGE ini, karamel darah. Jadi yang punya diabetes, untuk menurunkan produk karamel di dalam tubuh ini, kita pakai noni. Insya Allah nanti ada ini. Ya, ini bioaktif yang disebut produk baru maxidoid, ya, menghilang. Inovasi terkini 9 yang bisa tercover, itu meningkatkan fungsi kesehatan otak. Ya, tadi ya, dengan pembuluh darah yang baik di otak, maka demensia, Alzheimer, Parkinson berkurang. Memperlambat terhadap penuaan dini. Ya, cek ben awet nom, cek ben awet ganteng, ya. Dan gantengnya itu bukan di muka tok, di atas sama di bawah gantengnya juga, ya. Di atasnya ganteng, di bawahnya nggak bisa apa-apa, percuma. Ya. Kemudian pemeliharaan jantung dan sirkulasi pembuluh darah, mencegah koroner, ya. Memelihara kesehatan angiogenesis, itu membuat pembuluh darah baru yang saya ceritakan tadi. Kita bisa, jika tidak memakai stent, tidak pakai dioperasi, tapi menimbulkan pembuluh darah baru, angiogenesis, memelihara kadar kolesterol tetap stabil, memberikan reaksi peradangan yang sehat. Ini nggak terlalu kita bicarakan. Mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh, menyerang radikal bebas, dan meningkatkan stamina. Nanti kita satu persatu dari maxidoid ini. Kesehatan otak misalnya, ini penipisan antioksidan dan tidak mengakibatkan gangguan ingatan, ya. Jadi gangguan ingatan tadi, ya. Jadi demensia tadi, meletakkan kacamata di mana, meletakkan kunci mobil di mana, meletakkan nyonyanya di mana, ya. Nyonyanya ketinggalan di pom bensin, sering itu terjadi. Ya, ya tuh nyonyanya tinggal dulu, ya, mana sih? Ya. Penelitian tambahan, kekurangan dari antioksidan otak menyebabkan ingatan jangka pendek. Dan saya ingatkan tadi bahwa orang-orang diabetes itu sangat cenderung untuk mendapatkan demensia. Oleh karena apa? AGE lagi. AGE tadi kalau diperbaiki, maka aliran darah ke otak lebih baik, aliran ke sel otak lebih baik, hingga stroke dan demensia dicegah. Dan ini yang di dalam iridoid, dalam cornelian cherry itu meningkatkan kemampuan dari, ya, kemampuan analisis. Bagaimana caranya supaya orang tidak terlalu demensia? Ya, kali sudah kenalan itu kan, loh tadi siapa ya namanya? Jadi kalau kenalan itu 3 kali. Pak, oh Pak Beni, saya Sunarto Pak, saya Joko Pak. Saya Joko pengen ketemu Pak ini gimana? Saya Pak Sunarto pengen ketemu saya di mana Pak? Dulu Pak Sunarto ucapkan 3 kali, lawan ucapkan 3 kali. Insya Allah nggak akan terjadi demensia. Nggak malu-malu sudah kenalan gini. Tadi Pak siapa ya? Hele? Sama nyonyanya juga gitu, lupa namanya. Bolak-balik manggil sayang ngopo.
Ya lupa namamu, aku lupa. Soal karo bojone kan jenenge lali yo, jadi bilangnya oh ya sayang, oh hebat sekali ya bapak saya. Enggak, saya ini lupa nama istri saya, enggak. Ya jangan sampai terjadi itu bisa dengan oleh karena iridoid dalam Cornelian Cherry tadi itu bermanfaat untuk ini semua. Menghambat penuaan dini ya, maksido itu penuaan dini terhadap AGE ya. Tadi saya sebutkan bahwa produksi terbanyak AGE itu adalah pada orang diabetes, yaitu terjadinya karamelisasi dari gula yang keluyuran di pembuluh darah ya. Juga orang-orang yang tidak mau olahraga, gulanya itu gampang ngendap, gampang oleh karena suhu tubuh kita kan 38, 40, terjadi karamel dari gula ya. Kalau kita makan banyak tapi nggak mau olahraga, gula darah kita tinggi, maka itunya sisa-sisa gula tadi akan terendap menjadi karamel, dan ini menjadi namanya AGE ya. Dan AGE ini yang nyumpetin pembuluh darah ya. Ya, ini bioaktif dalam maksidoid ini sangat bisa menurunkan AGE ya. Dan juga ya, menjaga supaya AGE ini cepat dikeluarkan oleh tubuh. Dan merangsang pemeliharaan pembuluh darah, saya kira sudah kita bicarakan tadi, scopolamine, kemudian seronin itu pemelihara pembuluh darah yang terbaik yang terkandung di dalam noni, ini bisa dilihat nanti. Kemudian bioaktif maksidoid telah terbukti mengontrol aliran darah dengan merusak molekul inti berhubungan dengan platelet activity. Bapak Ibu sekalian yang kena penyakit jantung koroner, kena stroke, kena tekanan darah tinggi, kena diabetes, biasanya dokter akan memberikan apa? Thromboaspirat atau clopidogrel macam-macam dari mulai pelapik namanya apa-apa terbaik iya dengan platelet activity. Tapi dengan maksidoid maka Bapak Ibu kebutuhan akan tromboaspirat dan clopidogrel bisa dikurangi. Biasanya namanya dalam dunia kedokteran kita sebut dual activity antitrombolitik. Jadi pelapik sama tromboaspirat bersama-sama atau pelapik atau yang lain dua. Itu mungkin bisa salah satu aja dipakai dan lainnya adalah pakai maksidoid. Bisa. Kesehatan angiogenesis yaitu pembentukan pembuluh darah baru. Angiogenesis sangat berguna untuk proses penumbuhan pembuluh darah baru mikrovaskuler seperti kasus pasca stroke. Orang-orang stroke nggak bisa membalikan pembuluh darah yang terbuntu sama sekali, nggak bisa. Tapi membangun pembuluh darah kolateral mikrovaskuler itu penting supaya fungsi otaknya berfungsi lagi. Orang yang kena serangan jantung juga gitu, nggak akan bisa mengembalikan pembuluh darah yang buntu sama sekali kecuali dilakukan operasi bypass atau kecuali dipasang ring, itu bisa plong ya. Tapi kalau enggak, kita mempergunakan teknik angiogenesis ini memperbanyak pembuluh darah baru ya. Maksidoid ini memberi pertumbuhan pembuluh darah baru dan mengurangi intraselular oxidative stress. Nggak perlu kita, tapi yang penting adalah membentuk pembuluh darah baru ya. Bapak Ibu sekalian bisa tanpa stent, bisa tanpa dioperasi bypass ya, tanpa operasi otak. Ada otak yang di bypassing, kalau pembuluh darah otaknya besar bisa di bypassing, tidak perlu. Kalau perlu hanya menumbuhkan pembuluh darah baru ya. Kolesterol tetap stabil tadi sudah ini ya, dalam 30 hari itu bisa menurunkan kolesterol ya, dalam 1 bulan sangat bisa. Kemudian mengoptimalkan kekebalan tubuh oleh karena kita meningkatkan rasio CD4 helper ya, dan suppressor semakin tinggi jumlahnya untuk semakin bagus efeknya. Jadi efek daripada maksidoid ini
bisa mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh. Oleh karena kekebalan tubuh ini sangat bermanfaat sekali. Pembuluh darah ibu menyempit oleh karena suatu proses inflamasi. Inflamasi adalah proses keradangan yang bukan kuman. Keradangan oleh karena radikal bebas. Ya, radikal bebas itu macam-macam ya. Dari polusi jalanan, polusi ruangan, polusi rokok, polusi elektromagnetik tadi. Ini ibu akan lebih baik sistem kekebalan tubuhnya kalau memakai Maxidoid. Dalam satu penelitian ditemukan bahwa orang dewasa minum 2,5 ons 1 sloki Maxidoid dalam 2 bulan terbukti meningkatkan 30% aktivitas sel pembunuh, yaitu CD4, CD4 tadi T helper ya, itu akan meningkat segitu banyak. Ya, meningkatkan 32% interleukin ya. Penting sekali. Baik, membasmi radikal bebas ini yang memungkung kita sekarang, radikal bebas ya, free radicals. Ini jelas sekali tadi scopolamine, seronin dan apalagi ditambah 4 yang tadi itu, 4 tambahan tadi yang dari Cornelian cherry, dari apa itu, dari zaitun ya, itu semuanya bermanfaat untuk membasmi radikal bebas yang menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah, yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah, yang menyebabkan timbulnya stroke atau koroner ataupun cancer. Uji klinis selama 3 minggu, 4 atlet yang mengonsumsi 60 ml Maxidoid setiap harinya mengalami perbaikan peningkatan ini melalui tes darah. Jadi sangat bermanfaat sekali. Silahkan 60 ml itu kurang lebih 2 sloki ya tiap hari. Meningkatkan stamina, mempertahankan energi yang dibutuhkan, mengonsumsi 60 ml maksud 2 sloki. Silahkan supaya tenaganya jreng, supaya di kantor melek terus ya, bisa kerja optimal ya, sekalian mencegah penyakit degeneratif. Selanjutnya saya kira kita harus mengingat, ini gampang aja, 4 sumber iridoid apa ibu? Pertama apa? Kiku noni. Yang nomor 2 berry, blueberry. Nomor 3 zaitun. Nomor 4 Cornelian cherry. 4 sumber iridoid tadi membentuk 9 manfaat kesehatan. Ini yang gampang kita ingat. 4 sumber iridoid, 9 manfaat kesehatan ya, ingat Bu ya. Jadi apa yang tips untuk orang-orang yang sweet 60 ya, sweet-sweetan, umurnya sweet tapi sweetan, jaga kesehatan jasmani, makan sehat, dan suplementasi itu harus kita ini sekarang harus, oleh karena radikal bebas di sekeliling kita itu luar biasa jeleknya ya, penuh dengan infeksi, penuh dengan polusi ya. Maxidoid harus jaga kesehatan rohani, tetap berpikiran positif ya. Orang yang berpikiran negatif akan mendapatkan hasil negatif. Seperti ibu ini sangat positif sekali. Kalau bisa menolong orang, kenapa enggak menolong orang? Terima kasih, kita sudah menerima, harus mengasihi. Terima kasih, kita akan mendapatkan suatu kesehatan rohani yang positif, motivasi positif untuk hidup lebih lama, lebih berguna ya, lebih berguna. Dan 3, jaga kesehatan ekonomi, nabunglah dikit-dikit supaya bisa beli Maxidoid ya. Itu loh ceritanya. Terima kasih, selamat hidup lebih sehat, lebih panjang umur, terhindar penyakit degeneratif adalah hidup dengan menyingkirkan radikal bebas. Maxidoid, Taytinoni jelas sekali merupakan obat untuk menangkal radikal bebas yang menyebabkan penyakit 1 jantung koroner, 2 stroke, ketiga cancer. Itu saja.